Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang salah satu penyakit hati yang berbahaya, yakni hasad. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mendapatkan ilmu yang berharga dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32, bahwa segala bentuk keadaan manusia dengan berbagai perbedaan yang ada di dalamnya, itu semua Allah yang menetapkan agar kita bisa saling memberikan kemanfaatan, saling melengkapi, saling menyempurnakan di antara satu dengan yang lainnya. Sekarang kita perhatikan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada." Jauhilah oleh kalian penyakit hasad. Fa innal hasada yakulul hasanat. Karena sungguh hasad itu bisa memakan atau menghilangkan kebaikan. Kama ta'kulun narul hatoba, sebagaimana api memakan atau menghanguskan kayu. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, pada hadis ini Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita satu hal yang harus kita waspadai, harus kita jauhi, harus kita hindari. Jangan sampai ada dalam hati kita, jangan sampai teramalkan dalam kehidupan kita. Yang dimaksud yakni kita harus menjauhi penyakit hasad. Selanjutnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan mengapa kita harus menjauhi hasad. Karena keadaan manusia pasti selalu menginginkan kejelasan, meminta alasan terhadap satu hal yang harus kita kerjakan atau harus kita tinggalkan. Nabi menjelaskan, fa innal hasada yakulul hasanat. Karena sungguh hasad bisa menghilangkan kebaikan. Dan hal ini tanpa kita sadari. Merasa baik-baik saja, merasa sudah banyak melakukan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Ternyata bila dalam hati memiliki penyakit hasad, hasad itu bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan yang telah kita usahakan. Selanjutnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan dengan menggunakan perumpamaan. Hal ini agar mudah kita pahami, bisa tergambar dengan sesuatu yang bisa kita saksikan. Kama takulun narul hatoba. Sungguh hasad bisa menghilangkan kebaikan sebagaimana api bisa menghanguskan kayu. Kita tahu api, hadirin jamaah, api bisa membakar kayu. Yang tadinya kayu bisa dimanfaatkan menjadi berbagai macam hal yang kita butuhkan. Kayu yang tadinya teksturnya keras, tapi ketika ada api membakar, maka hanguslah kayu itu menjadi arang, menjadi debu. Demikian gambaran hasad, bisa menghilangkan kebaikan. Mengapa perumpamaannya api membakar kayu? Karena orang
yang di dalam hatinya ada sifat hasad selalu merasa panas hati ketika melihat, mengetahui orang lain mendapatkan kenikmatan, orang lain mendapatkan kelebihan yang tidak ada pada dirinya. Hatinya merasa panas, hatinya merasa terkalahkan, dan ada dorongan untuk menghilangkan kenikmatan yang didapat oleh orang lain. Inilah betapa bahayanya penyakit hasad bisa menghilangkan kebaikan tanpa kita sadari. Keadaan ini disesali kelak pada hari kiamat ketika mengetahui betapa banyak amal kebaikan yang hilang. Selanjutnya, dalam kitab Subulus Salam diterangkan, wal hasadu la yakunu illa ala nikmatin. Hasad itu tidak akan terjadi melainkan pada kenikmatan. Fa'idha an'amallahu ala akhika nikmatan falaka fiha halatani. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada saudaramu, maka bagimu padanya memiliki dua keadaan. Jadi hasad satu dalam kenikmatan, karena tidak mungkin kita hasad kepada seseorang yang keadaannya tidak baik-baik saja. Tidak mungkin kita hasad kepada orang yang sedang terkena musibah, karena hasad itu ada pada kenikmatan. Yang kedua, hasad itu ila atau ala akhika, kepada saudaramu atau kepada orang yang kita kenal. Mau itu dalam kaitan saudara, tetangga, rekan kerja. Ketika memiliki kelebihan, di situ rentan hati terserang sifat hasad. Berbeda halnya dengan kita melihat kenikmatan, kelebihan kepada orang yang tidak kita kenali. Misalnya kita sedang di perjalanan, melihat di sebelah kita orang kendaraannya demikian bagus, kendaraannya mewah. Apakah muncul sifat hasad pada hati kita? Ya tidak mungkin, karena kita tidak kenal dengan orang yang dimaksud tersebut. Hasad kepada saudara, tetangga, atau rekan kerja kepada mereka yang memiliki hubungan dengan kita yang kita kenali lebih dari sebatas kenal. Jadi ada dua keadaan pada diri kita saat saudara kita memiliki kelebihan atau Allah anugerahkan kenikmatan. Keadaan yang pertama, antakrohatil kanikmah. Kamu membenci kenikmatan itu. Watuhibba zawalaha. Dan menginginkan lenyap atau musnahnya nikmat tersebut. Jadi melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, baik itu saudara, tetangga, rekan kerja, ada rasa benci terhadap orang tersebut. Dan berusaha untuk melenyapkan kenikmatan itu. Wahadihil halah, keadaan ini tusamma hasadan. Inilah yang dinamakan hasad. Asaniyah, keadaan yang kedua. Anla yuhibba zawalaha. Kamu tidak menginginkan musnahnya kenikmatan itu pada saudaramu. Wala takroha wujudaha. Dan kamu tidak membenci senantiasa dimiliki oleh saudaramu itu. Wadawamaha lahu. Jadi tidak membenci, senantiasa dimiliki dan terus-menerus ada pada orang itu. Walakin tetapi turidu linafsika mislaha. Kamu menginginkan dirimu bisa sepertinya. Fahada, maka keadaan ini yusamma gibtotan, dinamakan gibtoh. Maka sekali lagi, ikhwatu iman, bila saudara kita punya kelebihan dalam bentuk kenikmatan, maka pada diri kita ada dua pilihan, pasti seperti ini. Yang pertama membenci dan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan itu, dan ini yang disebut hasad, ini yang terlarang. Yang kedua, kita tidak membenci,
kita membiarkan kenikmatan itu tetap ada pada saudara kita, tapi kita menginginkan seperti orang itu, maka inilah hal yang diperbolehkan. Bahkan ini bisa menjadi pendorong, bisa menjadi penyemangat untuk kita berusaha agar bisa seperti saudara kita yang lebih maju usahanya misalnya, yang lebih berkembang bisnisnya, dan keadaan ini mendorong kita untuk terus mempelajari hal apa yang menjadi pendukung bisnisnya demikian maju adanya. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, inilah tentang keadaan diri kita saat mengetahui kenikmatan, anugerah yang dimiliki oleh saudara kita. Maka pastikan kita senantiasa menata hati, mengendalikan diri, menjaga ucapan dan perbuatan, agar segala sikap yang ditunjukkan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari berbagai macam penyakit hati yang berbahaya. Demikian, mudah-mudahan menjadi tambahan nutrisi untuk keimanan, dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.